Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati jami'il musannifina khususan ila hadrati al-alim al-fadil al-syekh Abdul Hakim Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jami ila hadrati al-alim al-fadil al-syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratil Mukarram wal Muhtaram, guru kita tercinta Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita berdoa kepada Allah semoga beliau beserta ummi dan keluarga serta seluruh zuriyah senantiasa disehatkan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan baik yang terkait dengan urusan dunia maupun akhirat, diistiqomahkan dalam kebaikan, dianugerahi rezeki yang berlimpah dan barokah dalam rangka beribadah kepada Allah, bahagia dunia dan akhirat, derajat husnul khatimah, amin. Guru-guru kita yang lain, Al-Mukarram Ustaz Saringan, serta para guru yang mohon izin tak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi semoga guru-guru kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, disehatkan lahir dan batin, diistiqomahkan dalam kebaikan, bahagia dunia dan akhirat, derajat husnul khatimah. Teristimewa kepada seluruh hadirin jamaah Majlis Zikir Al-Isyraq. Semoga hadirin semua, kita semua selalu disehatkan lahir batin, dimudahkan segala urusan kita, diistiqomahkan dalam kebaikan, dianugerahi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat, derajat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bapak? Alhamdulillah, subuh ini, pagi ini kita masih dikehendaki oleh Allah ada di masjid, berzikir, bersolawat dan lain-lain. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai tanda cinta kepada para guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kita lanjutkan bahasan dalam kitab Nashaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsah, maqalah yang ketiga dalam bab tusa'i, bab yang isi nasihatnya 9 butir. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna dzurriyyatash syaitan, sesungguhnya anak cucu setan, tis'atun, ada 9. Zalituna, pertama namanya Zalitun, wa wathinun, yang kedua Wathin, wa laqus, dan yang ketiga Laqus, wa a'wan, yang keempat A'wan, wa hafafun, kelima Hafaf, wa murratun, keenam Murrah, wa masud, yang ketujuh Masud, wa dasimun, kedelapan Dasim, wa wanhanun, dan yang terakhir ke-9 Wanhan. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ketiga.
3 dalam bab tusa'i. Ini makalah dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, anak cucu setan itu ada 9. Jadi pagi ini topiknya tentang setan. Setan ini memang musuh yang nyata bagi kita. Dalam surah Yusuf disebutkan, "Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Kata Nabi Yakub, "Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Itu poinnya. Ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari, ra'aituhum li sajidin, ia melihat semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ia ceritakan ini kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? "Ya bunayya, wahai anakku tercinta, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik." Jangan kau kisahkan, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Fayakidu laka kaida, karena nanti mereka akan membuat tipu daya. Ada hasud nanti di sana. Karena keluarga Nabi Yakub memang terkenal keluarga yang ahli takwil mimpi. Nabi Yakub paham persis bahwa putranya ini suatu saat akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. 11 bintang bersujud, bulan dan matahari bersujud. Artinya apa? Beliau akan jadi seorang pemimpin besar di Mesir. 11 bintang itu adalah saudara, bulan itu adalah ibunya, matahari itu adalah ayahnya. Artinya keluarganya pun nanti pada akhirnya akan ditolong oleh Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun prosesnya itu tidak mudah. Kenapa begitu? Gak boleh diceritain ke saudaranya. Ya tadi itu, saudaranya akan hasud, membuat tipu daya. Kenapa begitu? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Poinnya di situ. Saya ambil ayat ini supaya di benak kita ini ada lagi semacam perekaman bahwa memang kita punya musuh. Tapi mohon maaf, meskipun kita punya musuh bernama setan, dalam ilmu tasawuf justru ulama bersyukur adanya setan. Berterima kasih, ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakan setan. Sebab kalau tidak, ibadah itu tak bernilai. Kayak orang main bola tapi nggak punya lawan, apa jadinya? Mau bikin 100 gol sekalipun dia tak bernilai, nggak ada lawan. Maka hawa nafsu Allah ciptakan, setan Allah ciptakan, iblis Allah ciptakan. Kalau kita pandang sisi baiknya, itu sesungguhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka jangan lihat sesuatu pada sisi negatifnya saja, lihat sisi positifnya. Kalau begitu cara pandang manusia, maka insya Allah hidupnya tenang. Misalnya hurufnya boleh berbeda, ada yang kunut, ada yang tak kunut, ada yang 8 rakaat salat tarawihnya, ada yang 20. Akidah mungkin sedikit ada hurufnya, tapi nanti pada sisi hati, pada sisi tazkiyatun nufus, pada sisi bagaimana mengelola hati, pasti ada titik-titik temu di situ. Maka bersyukurlah kepada Allah, Allah menciptakan setan. Jadi jangan salahkan setan mulu ya Pak. Dikit-dikit, kenapa Pak malas ibadah? Setan sih. Kenapa malas ngaji? Setan. Susah saya jadinya. Enggak gitu.
Insya Allah kalau cara pandang kita baik, semua akan menjadi baik. Tapi juga jangan berarti, Mas, kenapa nggak ngaji sih, teman sama setan? Nggak juga. Artinya tetap proporsional dalam memandang sesuatu. Setiap yang dipandang manusia buruk belum tentu bagi Allah buruk. Ada kalanya kita tak suka, tapi mengandung banyak manfaat di situ. Obat itu pahit, tak enak di lidah kita, tak nyaman buat mulut kita, tapi sesungguhnya di balik obat itu ada kebermanfaatan yang luar biasa untuk penyakit kita. Sirup itu manis, tetapi di balik rasa manis yang kata lidah kita enak itu bisa jadi menyimpan sesuatu yang buruk buat tubuh kita. Ada banyak hal yang buruk bagi kita, tapi baik dalam pandangan Allah. Dan ada banyak hal yang baik menurut kita, tapi sesungguhnya buruk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesannya kalau saya bilang, wah saya nih yang paling hebat baik, tapi bagi Allah itu sombong. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah mensucikan dirimu, Allah paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepadanya. Baik, setan ini kata Sayyidina Umar ada 9 anak cucunya. Pertama namanya Zalitun. Siapa Pak namanya? Zalitun. Yang kedua Watin, yang ketiga Lagus, dan seterusnya. Siapa Zalitun? Nah, kita bahas sedikit-sedikit, pelan-pelan. Wa amma Zalitun, adapun Zalitun, fa amma Zalitun, maka adapun Zalitun itu fahuwa sahibul aswaq. Dia tugasnya menggoda manusia yang ada di pasar-pasar. Fayan sabu fihi rayatan, fayan sabu fiha rayatan. Setan Zalitun ini tugasnya menegakkan bendera di pasar-pasar itu. Bendera apa? Bendera dusta. Bendera apa? Bendera mencurangi timbangan. Bendera apa? Sumpah palsu. Bisa nggak Pak pakaian ini 50.000? Sumpah ya, sampai petir belum dapat saya belinya. Padahal belinya cuma 40.000. Sumpah palsu. Masih mending ngomong nggak sambar petir ya. Belum ada untung. Disumpahin dan bohong. Itu namanya sumpah palsu. Terjadi di pasar. Maka ya memang itu tugasnya Zalitun seperti itu. Tapi bukan berarti nggak boleh ke pasar. Silakan saja ke pasar. Tapi maksud saya hati-hati, waspada. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, maaf, menempatkan misalnya beras di bagian atas, karungnya bagus, di tengah-tengahnya buruk, rejak begitu kan, digabung-gabung, dicampur-campur dengan harga yang kualitas bagus, berarti kan itu khodi'ah, penipuan, goror di situ. Itu pekerjaannya Zalitun. Jadi nanti kalau ada orang di pasar yang mencurangi timbangan, wah ini terkena Zalitun, lagi terkena sifatnya Zalitun. Sifat setan ada di situ. Maka tugas kita dimanapun tetap bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti nggak boleh ke pasar ya Pak. Meskipun memang ulama-ulama dulu menganjurkan kalau pulang dari pasar puasa kifarat 3 hari. Dulu saya pernah mencoba pulang mondok kata guru, pokoknya kalau ke pasar puasa 3 hari. Pasar sih puasa, pasar. Tapi karena terlalu sering ke pasarnya, akhirnya saya lemes juga puasa tiap hari. Karena orang tua pengen diantar belanja. Akhirnya ya sudahlah, kalaupun tak puasa, apalah kebaikan yang bisa kita lakukan? Istighfar misalnya sebanyak-banyak, apapun itu.
Karena kata guru, pasar itu seburuk-buruknya tempat, di situ terjadi beragam kecurangan. Allah kan. Maka berupayalah untuk kita memperbaiki diri setelah pulang dari pasar. Siapa tahu mata kita juga, maaf ya, terlalu banyak pemandangan di pasar itu kan. Maka kalaupun ke pasar jangan nongkronglah, sesuai kebutuhan saja. Belilah apa yang kita perlu beli, setelah selesai pulanglah. Kalau memang berdagang, berdaganglah saja sudah, sejujur mungkin. Setelah selesai dagang kita, pulanglah. Tapi kalau nggak jelas, ngapain Pak di pasar? Saya nongkrong saja lah, ngeliatin warna-warni kulit manusia. Oh, nggak jelas kalau gitu. Jangan, karena memang pasar itu seburuk-buruknya tempat. Tapi para nabi juga ke pasar mereka. Hanya saja bedalah nabi dengan kita beda. Yang dicari ke pasar tentu bukan seperti kebanyakan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang setan itu sudah bersumpah di hadapan Allah, mereka akan menggoda kita. Asy-syaitan yajri majrad dam. Setan itu berjalan di antara aliran darah manusia. Mungkin kita masih ingat firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30. وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Saat Allah akan menciptakan manusia, malaikat protes. Apa nanti manusia tak menumpahkan darah? Apa nanti mereka tak saling membunuh? Apa kata Allah? Aku lebih paham atas apa yang kalian tidak paham. Lantas Nabi Adam diajarkan tentang nama. Kullaha, semua nama diajarkan. Lantas disodorkan kepada para malaikat. Apa kata para malaikat? Mereka enggak paham. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami enggak ngerti ya Allah, Engkau Maha Suci, kami enggak tahu. Akhirnya di ayat berikutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami, kata Allah, memerintahkan kepada semua malaikat bersujud, sujudlah semua. Sujud di sini sujud penghormatan, ya Pak, bukan sujud seperti manusia kepada Allah, bukan. Ini sujud penghormatan. Tapi ada yang enggak menghormat kepada Adam. Siapa? Iblis. Illa iblis. Aba, dia menolak. Mustakbara, dia takabur. Allah kan. Jadi kalau bicara makhluk mulia, iblis tadinya makhluk mulia, makhluk surga, serius, pintar, cerdas, soleh. Makhluk surga gimana enggak soleh? Orang di surga adanya. Tapi maaf, tergelincir oleh satu kata, sombong, takabur. Dia merasa. Orang kalau sudah merasa repot. Iblis aja repot, apalagi orang. Orang pintar, bagus, tak apa-apa. Tapi kalau merasa pintar, itu salah. Orang cerdas, anugerah dari Allah. Tapi merasa cerdas, itu salah. Iblis saja terusir dari surga, bukan gara-gara enggak cerdas, bukan gara-gara enggak pintar, tapi sombong. Ia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Unsur api lebih hebat ketimbang tanah. Itulah kesombongan iblis. Salah satu anak cucunya adalah Zalitun. Tugasnya di mana? Di pasar. Yang kedua, dua sajalah hari. Jangan kebanyakan, kita kenal setan ya. Bertahap aja. Wa amma watin, yang kedua setan wati. Fa huwa sahibus sabiyya. Tugasnya ini ngegangguin anak-anak kecil, bayi-bayi. Maka saat kita punya bayi, terutama saat maghrib, jangan biarkan sendiri. Kalau kita ke masjid atau mushola, biarkan istri kita sholatnya.
dekat dengan bayi itu. Kalau kita sudah pulang dari masjid mushola, gendonglah dia, dekaplah dia. Perbanyak baca inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya. Perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Dan pintu rumah jangan terbuka pada saat maghrib. Ini saya baca dalam kitab Al-Adhkar, dalam kitab-kitab Khazinatul Asrar misalnya. Waktu maghrib itu waktu yang sangat riskan buat makhluk Allah. Pulang balik dari luar ke dalam, dalam keluar dan seterusnya. Tutuplah pintu. Supaya apa? Aman, safety anak kita. Jangan biarkan dia sendiri, karena mata bayi itu masih tajam, telinganya sangat tajam. Apa yang kita tak lihat, dia lihat. Apa yang kita tak dengar, dia dengar. Maka perbanyaklah sholawat di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak. Kemarin dulu kita bisa tentang ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu bagus. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dalam sebuah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, setidak-tidaknya seminggu sekali dia baca sekitar 500 kali ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya mawasi'atul ahlas samawati wal ardh dan seterusnya. Nah, jadi setan yang bertugas menggoda anak kecil itu adalah wali. Dan biasanya, maaf, kadang-kadang terjadi pertengkaran gara-gara anak antara suami istri. Tetap sabar. Anak yang nangis mulu bisa oleh ibunya digendong juga nggak sembuh-sembuh. Ayahnya juga nggak sembuh-sembuh, tetap saja nangis. Sabar. Alhamdulillah saya pernah ngalamin ini. Nggak lama sih, setahun lah. Setahun, nggak lama. Jadi dari sore tidur jam 11 bangun sampai subuh. Alhamdulillah. Besoknya ngajar keliang-keliang mata saya. Tapi ada sisi baiknya apa? Sisi baiknya saya belajar melek malam hari, dan itu nggak gampang kalau nggak karena anak. Allah titipkan kasih sayang saya supaya bisa melek malam ngerasain lewat anak. Alhamdulillah. Akhirnya adalah kesempatan sedikit berzikir sambil gendong. Itu berarti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pandang sisi negatifnya. Enggak usahlah tanya ke dukun, kenapa anak saya enggak tidur malam? Itu biasa aja. Karena secara medis juga enggak ada yang kurang, tetap sehat, tetap kuat. Hanya diuji oleh Allah. Malam-malam jangan terlalu banyak tidur. Qillatul naum. Satu, dikit tidur. Wa qillatul ta'am. Dua, dikit makan. Kan itu orang muslim semestinya makannya dikit, kecuali habis ini Pak. Di sini banyak aja makannya. Kalau ada tidurnya dikit juga. Jangan mohon izin ya, bukan berarti menentang kedokteran. Kalau kata saya sih jangan 8 jam lah, kalau udah usia 40 ke atas. 8 jam itu bayi lah, 5 tahun lah. Kalau kita ya 3-4 jam cukup lah. Ya, tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Kalaupun 8 jam dan 3 mestinya bangun. Yang 3 enggak. Jam 4 enggak. Jam 5 enggak. 10 jam dong. Jam 6 bangun, 11 jam lama. Ya 5 jam, 4 jam cukuplah. Insya Allah. Qillatul naum. Kalau banyak maunya, banyaklah berbuat. Dan salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu adalah sepertiga malam terakhir, kira-kira jam 2 sampai menjelang subuh. Banyaklah. Dan saat ini yang perlu kita minta bukan buat kita saja, minta kepada Allah. Ya Allah, semoga bangsa kami, agama itu yang diminta. Sehatkan bangsa kami ya Allah. Sehatkan orang-orang di kampung kami ya Allah. Jangan buat diri kita mulu. Jangan buat istri, anak itu terus. Jangan buat orang lain. Sekali-kali meskipun sedekah kurang, pemberian kita orang lain kurang, tapi mudah-mudahan doa kita berikan kepada orang lain. Nanti Allah pun Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Terakhir,
Saya ingat pesan guru. Begini kata beliau, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini mengutip hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Meskipun kita paham bahwa setan selalu menggoda kita, tapi sikap kita pertama, jangan memandang buruk kepada orang lain yang sedang digoda oleh setan. Tadi saya sangat setuju, dan bukan hanya sangat setuju, setiap pagi, subuh, minggu, Sabtu kita baca Allahumma arham kulla mudlim. Sebelumnya sholawat. Orang berdosa pun kita doakan supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Warham kulla mudlim. Ya Allah, berikan rahmat kasih sayang-Mu kepada orang-orang yang berdosa. Itu luar biasa itu. Memang orang soleh beda, memang wali itu beda doanya. Kalau kata saya kan, orang dosa sih nggak usah dirahmatilah, udahlah ambillah cepatlah, kan begitu. Tapi luar biasa para wali. Warham kulla mudlim. Berikan rahmat kepada orang-orang yang berdosa. Karena hakikatnya adalah orang berdosa itu hati kecilnya nggak mau berdosa. Dia sedang rindu kita rangkul, sedang rindu kita ajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua, meskipun kita tahu digoda oleh setan dan hawa nafsu, tapi jangan pernah pandang rendah orang lain yang sedang di posisi itu. Ada orang mabuk, kita tak boleh benci karena fisiknya, tapi karena mabuknya saja. Itu al-bughdu fillah namanya, bencinya karena Allah. Dan terakhir, doakan mereka dalam keheningan kita dan zahir gaib. Karena sesungguhnya doa dalam keheningan, doa dari kejauhan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penghalang. Jangan cuma dinasihati langsung, tapi saat sendiri doakan. Siapapun, maaf, ayah kita, ibu kita, misalnya belum mau sholat, jangan sekali-kali menasihati mereka, karena kita hanya anak. Anak tak boleh menasihati orang tua. Doakan saja. Sehebat sepandai apapun anak, nggak mesti kita ngomelin, maaf naudzubillah. Menasihati pun jangan. Kalau bisa doain aja dan contohin. Doain, contohin. Doain, contohin. Kalau kita sedekah, ya Allah, ibu saya belum sholat, ya Allah, mohon supaya sholat. Kalau kita berdoa, ya Allah, ibu saya, ayah saya, ya Allah, tapi tak perlu sampaikan ke mereka, apalagi mereka sensitif. Nanti mereka akan bilang, kamu siapa? Yang biaya juga saya. Dan tak boleh bertengkar dengan orang tua. Maaf, meskipun orang tua tak sholat, meskipun orang tua tak menjalankan syariat agama, selama dia muslim, bahkan meskipun bukan muslim, secara tata krama, etika, sopan santun, seorang anak tak boleh kurang ajar sama sekali. Selesai semua ibadahnya, hancur semua pahala ibadahnya. Sehebat apapun, kalau anak kurang ajar pada ibunya, ayahnya, kakeknya, neneknya, hanya karena dia merasa dia sholat dan ayah ibunya tak sholat. Bukan itu ukuran standar agama. Tapi bagaimana orang yang sholat mampu menampilkan akhlak terbaik di depan orang-orang seperti itu, apalagi itu ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang masih memiliki saudara belum taat kepada Allah, jangan dicaci, jangan dibagi, jangan dibenci. Doakan rahmat ya Allah mereka. Kami ingin kumpul bersama mereka nanti di surga dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga pelan-pelan apa yang kita lakukan ini bermanfaat, khususnya buat keluarga, saudara, dan sesama muslim atau masyarakat pada umumnya.